Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik hidayah dan juga inayah yang senantiasa menyertai kita semua. Semoga apa yang kita amalkan dari amal-amal salih menjadi pertanda bahwa kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita sedikit ingin mengingat kembali tentang pembahasan hijrah. Para jamaah sekalian, ada 3 peristiwa hijrah yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang pertama terjadi di bulan Rajab tahun kelima kenabian, yakni hijrahnya sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah. Yang melakukan hijrah ini ada sekitar 16 orang. 12 diantaranya dari kalangan kaum laki-laki dan 4 orang diantaranya dari kalangan perempuan. Hijrah pertama ini ke negeri Habasyah dipimpin oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah, pendorong dari peristiwa hijrah ini karena adanya berbagai macam tekanan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy mulai semenjak pertengahan atau akhir tahun dari keempat kenabian. Tahun keempat kenabian. Jadi fase di Mekah, para jamaah yang dirahmati Allah, tahun-tahun itu disebut dengan tahun kenabian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ya di usianya 40 tahun. Kemudian di tahun ke-14 kenabian, disitulah nanti ada peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan juga didahului oleh para sahabatnya ke negeri atau ke kota Madinah. Nah, hijrah pertama ke negeri Habasyah ini terjadi di tahun kelima kenabian. Pendorongnya adalah karena tadi ya gangguan orang-orang kafir Quraisy, tekanan dari mereka sangat kencang sekali. Itu dimulai dari pertengahan tahun keempat kenabian sampai kemudian masuk tahun kelima kenabian. Jadi saat itu di awal-awal perjuangan dan pergerakan Islam, hari demi hari, bulan demi bulan, tekanan daripada orang-orang kafir Quraisy semakin keras. Sehingga akhirnya di pertengahan tahun kelima kenabian, Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulnya memerintahkan sebagian daripada kaum muslimin untuk
berhijrah ke negeri Habasyah. Kenapa? Karena tentunya kota Mekah saat itu terasa sempit ya bagi kaum muslimin, terutama mereka yang kondisinya sangat lemah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, negeri Habasyah yang menjadi tujuan pertama dari peristiwa hijrah di dalam Islam, ya saat ini negeri tersebut ya bernama Ethiopia. Jadi suatu daerah di ujung utara Afrika. Ini merupakan daerah yang dikuasai oleh seorang raja. Walaupun dia beragama Nasrani, namun raja ini dikenal dengan raja yang adil, bernama Al-Samah An-Najashi. Dan dikisahkan raja ini sangat adil, bijaksana, sehingga tidak ada seorang pun yang di bawah kekuasaannya, melainkan dia akan aman berada di sisinya dan tidak akan pernah teraniaya. Nah, ini peristiwa hijrah pertama. Kemudian peristiwa hijrah yang kedua terjadi sekitar bulan Syawal di tahun ke-10. Berarti selang sekitar 5 tahun dari peristiwa hijrah pertama ke negeri Habasyah. Nah, di tahun ke-10 dari kenabian ada lagi peristiwa hijrah. Hijrah ini dilakukan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang sahabat yang mulia, Zaid bin Harithah. Beliau berhijrah bersama Zaid bin Harithah ke negeri Taif, satu daerah yang tidak jauh dari kota Mekah, ya sekitar 60 sekian kilo dari kota Mekah. Hijrah ini para jamaah yang dirahmati Allah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadi pada beliau dua peristiwa besar yang sangat berpengaruh kepada diri beliau sendiri khususnya, dan juga sangat berpengaruh kepada kaum muslimin pada umumnya, dan juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua peristiwa besar ini menjadikan ya satu istilah di dalam sirah nabawiyah yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka citanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena pada tahun itu dua pilar dakwah yang membela, melindungi, mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua-duanya meninggal dunia. Yang pertama Abu Talib, yakni paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal di dalam sirah nabawiyah para jamaah, Abu Talib ini benar-benar menjadi benteng yang ikut menjaga dakwahnya Islam, dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan dan hambatan yang digencarkan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Nah, pamannya Nabi ini, yakni Abu Talib, meninggal dunia sekitar di bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Makanya peristiwa hijrah ke Taif ini terjadi di tahun yang sama. Wafat Abu Talib, pamannya Nabi, kemudian 3 bulan berselang setelah wafatnya Abu Talib, meninggal pula istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai, yakni Ummul Mukminin Ibunda Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Di tahun yang sama istrinya ini meninggal dunia selang 3 bulan saja. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti Ibunda Khadijah meninggal dunia sekitar bulan Ramadan, ya di tahun ke-10 kenabian. Tentu dua peristiwa besar ini menorehkan perasaan duka dan lara di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi cobaan yang beliau terima yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan tentu para jamaah yang dirahmati Allah,
ini menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam kondisi yang tentunya tidak mudah. Akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat hijrah ke daerah Taif, ya, bersama tadi sahabat Zaid bin Harithah. Tentu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki harapan yang besar. Di daerah Taif nanti beliau mendapatkan dukungan, pembelaan dan juga pertolongan dari masyarakatnya. Namun ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Ya, bukan perlindungan, pertolongan dan dukungan yang beliau dapatkan, namun ternyata orang-orang Taif ini menyakiti beliau secara kejam. Bahkan beliau mendapatkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah beliau rasakan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking bertumpuknya ujian, cobaan dan kesedihan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tadi dalam sejarah tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau manusia paling istimewa, manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidun Nas, ternyata mengalami fase-fase yang begitu sulit di dalam kehidupannya. Maka bagaimana dengan kita? Ya, masing-masing kita dalam hidup ini juga pasti akan mengalami fase-fase di mana kita ada di kondisi yang sangat sempit, sangat sulit, kondisi yang sangat susah. Maka pantaslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, jika ada seseorang yang dia merasa terhimpit, merasa sulit dengan satu musibah, maka supaya dia bisa merasakan musibah itu adalah musibah yang ringan, bukan musibah yang berat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cobalah melihat musibah yang menimpa diriku, ujian dan cobaan kehidupan yang menimpa diriku, maka pasti, ya, ketika dia mengetahui bagaimana ujian cobaan yang dihadapi dan dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia kemudian akan memandang bahwa musibah yang menimpa dirinya tidak ada apa-apanya. Artinya terasa ringan baginya. Sesulit apapun kita, para jamaah, insya Allah kita tidak pernah merasakan kesulitan seperti kesulitan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena para jamaah yang dirahmati Allah, kadar ujian itu sekadar dengan kekuatan iman. Kadar ujian itu sesuai dengan kadar kekuatan daripada agama kita. Inna idhamal bala, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Ya, sesungguhnya besarnya pahala itu sangat bergantung kepada besarnya ujian. Asyaddun nas balaan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekeras-kerasnya ujian yang menimpa manusia adalah ujian yang menimpa para nabi dan rasul. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Anbiya wa Imam Al-Mursalin. Beliau itu sayyidnya para nabi, beliau itu adalah imamnya para rasul. Beliau bahkan penghulu daripada rasul-rasul ulul azmi. Maka berarti ujian dan cobaan yang beliau hadapi dan beliau alami tentu lebih besar dibandingkan ujian dan cobaan yang menimpa nabi dan rasul yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini sesungguhnya tasliyah bagi kaum muslimin, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi hiburan hati, menjadi pelipur lara, bahwa apapun ujian dan cobaan yang kita hadapi sejatinya tidak lebih berat ketimbang apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga kita termotivasi ya untuk terus bangkit dan bangkit, tidak terus-menerus terpuruk dengan ujian dan cobaan kehidupan. Baik para jamaah, nah itu hijrah yang kedua di dalam Islam. Hijrah yang ketiga di dalam Islam para jamaah yang dirahmati Allah, dan ini nanti yang akan menjadi pembahasan kita, yakni peristiwa hijrahnya Rasulullah dan juga para sahabatnya ke kota Madinah yang saat itu disebut dengan kota Yathrib. Ini jaraknya tentu lebih jauh. Kalau jarak Mekah ke Taif sekitar 60 sekian kilo, ya 67, antara 60 sampai 70 kilo. Kalau jarak dari kota Mekah ke kota Madinah atau kota Yathrib itu sekitar 400 km. Tentu jarak yang sangat jauh para jamaah yang dirahmati Allah. Peristiwa ini dijelaskan oleh para mu'arrikh terjadi di tahun ke-14 kenabian. Berarti sekitar setelah Nabi 13 tahun menjalani fase Mekah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai pergerakan dakwah Islamnya di kota Mekah 13 tahun lamanya. Di tahun ke-14 maka beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah. Awal mulanya para jamaah, hijrah ini dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam sejarah dikisahkan bahwa yang pertama kali melaksanakan hijrah ke kota Madinah adalah sahabat yang mulia Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian diikuti oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian disusul oleh para sahabat yang lainnya satu demi satu. Mereka meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Sampai kemudian yang tersisa hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam sejarah para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah untuk hijrah ke Madinah. Itu terjadi di malam hari sekitar tanggal 27 Safar. Menuju pertama kali tentu menuju rumah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu keduanya meninggalkan ya rumah lewat pintu belakang karena kondisinya tidak mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam itu sudah diputuskan melalui ya rapat besar tokoh-tokoh Quraisy di Darun Nadwah bahwasanya malam itu juga ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibunuh. Artinya ini perjalanan yang tidak mudah. Nah, beliau keluar bersama sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq melalui pintu belakang rumah, kemudian mengendap dan bergerak secara tergesa-gesa. Ya, pertama kali tentu menuju Gua Thur, dan itu dilakukan sebelum ya fajar menyingsing. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hijrah yang ketiga inilah yang insya Allah menjadi pembahasan kita. Karena kita sedang membahas tentang sejarah kota Madinah. Dan para jamaah tentu berbicara tentang sejarah kota Madinah, kita tidak akan pernah terlepas dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabi dan juga para sahabatnya ini, yakni peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya ke kota Madinah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak sekali ibrah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Perjalanan hijrah ini, peristiwa hijrah ini syarat dengan kekuatan iman, syarat dengan nilai-nilai akidah dan kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah, dengan peristiwa hijrah Nabi ke Madinah ini,
Madinah juga dikenal dengan Darul Hijrah, negeri yang menjadi tujuan hijrah. Dan isyarat hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah ini sesungguhnya sudah ada semenjak Nabi pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat Nabi turun dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu pertama, yang kemudian akhirnya diselimuti oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, dan beliau sebagai sosok istri yang salehah, setia mendampingi perjuangan suaminya, beliau membawanya kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa yang datang kepadamu itu adalah juga yang datang kepada Nabi dan Rasul sebelummu. Ya, kemudian Waraqah bin Naufal berandai-andai, seandainya aku masih hidup saat kaummu mengusir dirimu. Begitu. Nah, ini sesungguhnya menjadi isyarat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fase perjalanan hidupnya akan mengalami peristiwa hijrah ini. Ditambah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan mimpinya, bahwa beliau mimpi mendatangi sebuah kawasan yang dipenuhi dengan pohon kurma. Banyak kebun-kebun kurma di wilayah tersebut. Yang dimaksud adalah kota Madinah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kisah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah ini menjadi satu peristiwa dan kejadian yang sangat penting di dalam sejarah Islam, dan ini menjadi wawasan dasar umat Islam yang semestinya dipelajari, semestinya ya diresapi dan diteladani ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena peristiwa hijrahnya Nabi ya syarat dengan ibrah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan bahas sebab-sebab hijrahnya Nabi ke Yathrib atau ke kota Madinah. Jelas ya, sebab yang paling mendasar tentu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke kota Madinah. Ditambah lagi memang kondisi yang sudah tidak kondusif di kota Mekah. Tekanan demi tekanan, hambatan, rintangan yang digencarkan orang-orang musyrik Quraisy semakin garang seiring dengan keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Kita mengenal ya as-sabiqunal awwalun, ya orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam dinul Islam, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memberikan dukungan ya dengan segenap jiwa, raga dan juga harta mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sudah berhasil diislamkan. Maka dalam kondisi seperti itu, orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan berbagai macam cara untuk kemudian menghambat, menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari cara yang halus. Ya, cara yang halus ini dengan membujuk paman Nabi, yakni Abu Thalib, supaya dia menyuruh keponakannya ini, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berhenti dari dakwah. Dan kita mengenal di dalam sejarah Nabi sampai tegas, sekiranya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku sama sekali tidak akan pernah meninggalkan misi dakwah ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibujuk rayu oleh tokoh-tokoh Quraisy. Apa yang diinginkannya? Apakah dia menginginkan pangkat jabatan dan kekuasaan? Maka kami akan berikan dia pangkat dan jabatan, akan kami jadikan, akan kami angkat dia sebagai pemimpin kami. Begitu para jemaah, ditawari jabatan. Kalau dia menginginkan wanita, maka akan kami berikan wanita tercantik ya di kalangan kami.
Kalau dia menginginkan harta, akan kami berikan harta sesuai dengan apa yang diinginkannya. Namun Nabi tidak bergeming. Nabi tidak tertarik ya dengan godaan dan juga rayuan orang-orang kafir Quraisy. Ya, Nabi tetap dengan misinya sebagai Nabi dan Rasul yang menjalankan dakwah, menyampaikan risalah kepada umat manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tiga perkara ini ya di masa ini menjadi daya tarik yang sangat besar. Siapa yang tidak mau ditawari oleh jabatan? Siapa yang tidak mau ditawari oleh wanita? Siapa yang tidak mau ditawari harta? Ya, sehingga tiga perkara ini sejatinya adalah fitnah dunia yang sangat besar. Ya, setali tiga uang. Ya. Orang bilang 3T gitu ya. Tahta, harta, dan wanita. Sekarang ada 4, Pak. Ya. Tahta, wanita, harta, dan kuota. Gitu ya. Zaman sekarang kuota juga menjadi fitnah. Ya, lihat ya, banyak manusia di masa ini menghabiskan kuotanya, gitu ya. Di mana-mana, ya, di mana-mana orang pegang HP. Bahkan ke WC saja bawa HP, para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya ini fitnah dunia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi tidak tergiur ya dengan godaan dan rayuannya orang-orang kafir Quraisy. Beliau tetap dengan pendiriannya. Nah, ini godaan-godaan atau para jamaah yang dirahmati Allah, cara-cara yang halus yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian cara-cara yang kasar pun, cara-cara yang keras dilakukan oleh mereka. Lihat ya bagaimana orang-orang kafir tuh, mereka nggak tinggal diam, para jamaah. Dari semenjak zaman Nabi ini, mereka berjuang mati-matian, berkorban, mengerahkan segala sesuatu. Kisah seperti ini banyak sekali. Kisahnya Abu Jahal, kisahnya Abu Lahab, ya, kisahnya tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokohnya kekufuran dan kesyirikan. Mereka tidak pernah tinggal diam, memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Artinya mereka itu mau loh berlelah letih, mau bercapek-capek, mau berjuang, mau berkorban, mau mengerahkan segenap potensi mereka demi memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Ya, padahal kita sama-sama tahu berdasarkan wahyu dari Allah, orang-orang model begini kalau kemudian mati dalam kondisi seperti itu, tidak taubat dengan masuk ke dalam dinul Islam, maka matinya mati yang terburuk. Mereka juga dikatakan seburuk-buruk manusia, kemudian akan mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali. Artinya finish mereka ini di neraka. Jadi orang mau dapat neraka, Pak, mati-matian begitu. Kenapa kita tidak mau mati-matian? Ya, ketika kita menginginkan surga, jadi harus dilawan hawa nafsu. Ya, zaman dulu luar biasa. Di masa Rasulullah, di masa para sahabat, memperjuangkan Islam itu dengan darah, memperjuangkan Islam itu dengan nyawa. Ya, sekarang walhamdulillah, ya, tidak ada peperangan fisik, tidak ada peperangan angkat senjata. Ya, perang kita yang besar saat ini apa sebetulnya, Pak? Perang apa kita ini? Perang memerangi hawa nafsu, godaan syahwat, godaan syubhat. Nah, ini yang harus dilawan, yang harus dilawan. Maka pantas sebagian ulama, ini bukan hadis Nabi ya, sebagian ulama mengatakan jihad terbesar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, yang wajib-wajib dulu. Ya, sholat subuh seperti ini, sholat subuh. Ya, enaknya ngapain subuh kayak gini, Pak? Kalau mau nurutin hawa nafsu, enaknya ngapain? Tidur, ya kan? Tidur. Apalagi hujan gemercik misalkan. Masya Allah. Kamarnya ber-AC. Enaknya itu benerin selimut, begitu ya. Benerin selimut, kemudian nungkrap diri dengan selimut, melanjutkan perjuangan tidur, gitu kan? Bukan ke masjid. Kalau kita nurutin hawa nafsu, ya.
Coba bedakan Jumatan dengan subuh ini. Banyak mana? Banyak Jumatan kan? Kenapa Jumat pada ngumpul kok subuh nggak ngumpul? Ada apa ini? Ada apa? Coba Idul Fitri dengan sholat wajib 5 waktu. Sholat Id dengan sholat wajib 5 waktu. Banyak mana ini? Kenapa Idul Fitri pada ngumpul? Sholat 5 waktu nggak ngumpul. Ya. Kebayang Pak kalau sholat 5 waktu kita itu kayak Idul Fitri gitu. Masya Allah. Ternyata banyak kaum muslimin itu kan. Tapi ketika sholat subuh kok kelihatannya sedikit. Nah ini yang berbicara apa ini? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Banyak manusia, banyak kaum muslimin yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kalau di tempat fitness 60 kilo enteng banget para jamaah. Ini cuman buka kelopak mata, ya. Nggak sampai sekilo Pak kelopak mata kita ini, ya, supaya melek begitu ya. Ada sekilo Pak. Bapak-bapak yang ngantuk, berapa beratnya kelopak mata kita? Ya, mungkin hitungan gram ya. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa bangun di waktu subuh. Nggak berat Pak. Sholat itu berapa jam Pak? Sholat subuh paling banter 10 menit. Paling banter 10 menit. Kalau standar nasional Indonesia 5 menit selesai. Begitu kan? 5 menit selesai. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nggak lama kita sholat itu. Tapi demikianlah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu selalu cenderung memilih yang enak-enak. Ya, maka para jamaah ini peperangan yang sangat besar. Jihad melawan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keras, intimidasi, penyiksaan ini sangat jelas dirasakan oleh kaum muslimin ketika itu. Maka pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh kaum muslimin di Mekah untuk kemudian hijrah, berpindah migrasi ke negeri Yasrib atau ke kota Madinah. Tentu langkah ini dilakukan sebagai upaya menghindari kekerasan musuh-musuh Allah yang sudah di luar batas. Selain juga ada hikmah-hikmah yang lain di balik peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabatnya ke kota Madinah ini. Ya, di antaranya adalah membentuk ekosistem dakwah yang baru, tentu yang lebih mendukung dan kondusif. Baik, para jamaah, maka para ulama kemudian memberikan kesimpulan. Ya, di antara hal yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah selain menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di antara pendorong yang lainnya tidak adanya bantuan dan perlindungan dari sanak familinya Nabi setelah pamannya meninggal dunia. Pamannya meninggal dunia di tahun ke-10 kenabian. Nabi hijrah ke Madinah tahun ke-14. Jadi sekitar 3 tahun ini setelah wafatnya Abu Talib, setelah wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, ini perjalanan yang begitu berat dijalani oleh Nabi dan juga para sahabatnya yang lain. Tidak ada lagi dukungan dari kerabatnya Nabi. Pamannya Nabi walaupun dia kafir, para jamaah, mati di atas kekufuran, tapi dia menjadi benteng pertahanan dakwahnya Nabi yang melindungi dakwahnya Nabi. Ya, sebetulnya hati kecil dari Abu Talib itu mengakui kebenaran dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pernah terucap. Ya, seandainya aku tidak takut akan celaan kaumku, karena beliau ini tokoh pemimpin kabilah Quraisy. Kalau di kita apa ya, kepala suku lah gitu Pak. Nah, ini bahayanya fitnah jabatan, kedudukan. Seandainya aku tidak takut dengan celaan kaumku, la ra'aitani samhan bidzalik, maka engkau akan mendapati diriku menerima dengan sangat legowo.
apa yang didakwahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini gengsi kedudukan, gengsi pangkat. Apa kata orang, apa kata dunia. Kalau kemudian seorang paman yang tokoh besar kepala suku kemudian tunduk kepada keponakannya sendiri. Gengsi, Pak. Ya, kufur ibah. Ya, gengsi. Ini bahaya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, biasanya gengsi orang itu akan berubah seiring dengan perubahan pangkat dan jabatan. Kan begitu ya. Dulu golongannya rendah, biasa saja. Ketika sudah golongannya naik ke golongan yang lebih tinggi, kok jadi berubah? Ya. Barakallahu fikum para jamaah. Dulu ketika belum jadi pejabat, ya, Masya Allah, akrab dengan siapapun. Tidak ada istilah jaim, ya, jaga image. Nah, sekarang para jamaah setelah jadi pejabat, akhirnya berubah, ya, punya gengsi yang tinggi. Barakallahu fikum. Dulu biasa belanja di pasar, begitu ya, becek-becekan, kotor-kotoran, panas-panasan. Sekarang tidak level. Kenapa? Sudah jadi orang kaya. Nah, ini biasanya begitu. Maka bahaya, ya. Gengsi pangkat jabatan kedudukan ini mengerikan para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini banyak terjadi, ya. Banyak terjadi. Kadang ada orang sudah ngerti satu hukum tertentu, begitu ya. Ketika ada gengsi, ya, saya kalau ngadain acara biasa-biasa saja, nanti apa kata atasan-atasan saya? Nanti apa kata rekan-rekan kerja saya? Kamu orang kaya kok nikahin anak cuman di rumah saja, ya? Kok tidak pakai gedung, tidak pakai ini dan itu? Ini gengsi, ya. Padahal mungkin dia pun seperti itu, memaksakan diri sampai ngutang-ngutang. Kenapa? Karena butuh dana besar ratusan juta rupiah. Barakallahu fikum para jamaah dirahmati Allah. Dia ngerti hukum, ya. Bahwasannya, ya, misalkan walimah itu yang sesuai syariat begini dan begitu, nggak ada musiknya, ya, nggak ada hal-hal yang diharamkan di situ. Namun demikian gengsinya bicara. Nanti kalau nggak ada ininya, apa kata teman-teman saya? Perhatikan para jamaah. Ya. Jadi orang-orang seperti ini selalu, ya, apa kata orang, apa kata dunia. Nah, kalau orang Muslim tidak begitu. Apa kata Allah? Apa kata akhirat nanti? Bukan apa kata orang, apa kata dunia. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Apa kemudian penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita? Ini diridhoi atau dimurkai? Kan begitu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, apa kata akhirat nanti? Bukan apa kata dunia. Karena kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah hakikat daripada kehidupan, bukan dunia ini. Barakallahu fikum. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Tidak adanya bantuan dan perlindungan dari sanak familinya Nabi setelah wafatnya Abu Talib, setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Kemudian sebab berikutnya, tampuk kepemimpinan dari Bani Hashim itu berpindah tangan, beralih ke tangannya Abu Lahab. Jadi setelah Abu Talib meninggal dunia, ini kan pimpinan Quraisy ada di tangannya Abu Talib. Ketika Abu Talib meninggal dunia, maka pindah tampuk kepemimpinan itu kepada Abu Lahab. Dan kita mengenal Abu Lahab ini, para jamaah yang dirahmati Allah, sangat-sangat menolak dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boro-boro melindungi seperti apa yang dilakukan Abu Talib, justru, ya, dia menjadi pimpinan dari orang-orang Quraisy yang memusuhi, mengganggu, mengintimidasi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya ketika itu. Artinya ini musuhnya dari kalangan keluarga sendiri. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Maka berat ini bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian besarnya tekanan dan ancaman yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Jadi
semua ya tokoh-tokoh Quraisy ya beserta dengan para pengikut mereka semuanya melancarkan serangan dan tekanan kepada kaum muslimin ketika itu. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, sebab yang lainnya tentu kesediaan penduduk kota Madinah untuk menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga membantu beliau menyiarkan Islam. Dan dikenal ya penduduk Madinah dari dulu orangnya ramah-ramah ya. Barakallahu fikum, artinya ada karakter yang berbeda antara orang Mekah dengan orang Madinah. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan Masya Allah ya, jemaah haji kita juga merasakan itu. Berbeda ya orang-orang di Madinah dengan orang-orang di Mekah. Di Madinah cenderung kalem-kalem, orangnya ramah-ramah. Ya, kalau di Mekah mungkin sebagian perangainya sangat keras, suka teriak-teriak dan lain sebagainya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi sebelum kita nanti menjelaskan kronologis ya peristiwa hijrah Nabi. Ada pembahasan yang disampaikan oleh para ulama. Nabi itu sebelum hijrah ternyata sudah melakukan banyak sekali persiapan ya. Di antaranya para jamaah yang dirahmati Allah, beliau melakukan ya konsolidasi basis kekuatan muslim di kota tujuan, jadi di kota Madinah. Jadi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya, dan demikianlah rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, beliau sudah mengislamkan beberapa penduduk Madinah. Di antaranya pertama kali di tahun ke-11 dari kenabian. Tadi Nabi hijrah tahun berapa? Tahun 14. Nah, ini bermula dari tahun 11. Tahun ke-11 dari kenabian, tepatnya di musim haji, para jamaah yang dirahmati Allah, sebanyak 6 orang dari Yathrib memeluk dinul Islam. 6 orang ini, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka kembali ke kota Yathrib, dan ke-6 orang ini menyiarkan dakwah di Yathrib, mengajak penduduk setempat untuk memeluk Islam. Dan Masya Allah, 6 orang ini berhasil mengislamkan beberapa penduduk kota Madinah yang lain. Lihat ya, ciri khas umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umat yang selalu menyiarkan dakwah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setidak-tidaknya kita menyiarkan dakwah ini kepada anak istri kita, keluarga kita. Nah itu para jamaah. Jadi 6 orang yang masuk Islam ini kemudian pulang ke Yathrib, mereka mengajak penduduk yang lain untuk sama-sama masuk ke dalam dinul Islam. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kedua kalinya di musim haji berikutnya datang 12 orang ke Mekah untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina, dan akhirnya mereka melakukan baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dikenal di dalam sejarah Islam sebagai peristiwa baiat Aqobah pertama atau baiat Aqobah Sugro. 12 orang ya dari Yathrib masuk ke dalam Islam, kemudian berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini di tahun ke-12. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana 6 orang sebelumnya, yang 12 orang ini yang berbaiat kepada Nabi, baiat Aqobah Sugro atau Aqobah pertama, mereka juga berdakwah lagi ketika pulang ke tempatnya, yakni pulang ke kota Yathrib. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini kali yang ketiganya di musim haji tahun ke-13 kenabian, para jamaah yang dirahmati Allah, Masehinya sekitar 622 Masehi, ada 70 muslim dari Yathrib yang datang ke Mekah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baiat ini disebut dengan baiat Aqobah Kubra atau baiat Aqobah yang kedua. Dari 6
menjadi 12, menjadi 70. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Walhasil, semenjak peristiwa Bai'at Aqabah Kubra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinilai telah berhasil memancangkan fondasi yang kokoh, ya, yang tidak hanya dilakukan di Mekah saja, tapi juga di kota Yathrib yang nanti menjadi sasaran hijrah beliau. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun demikian, tentu tetap saja hijrah adalah hijrah dengan segala rintangan, hambatan, tantangan, dan juga perjuangan serta pengorbanannya. Makanya disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi, beliau menjelaskan ya di dalam kitab Rahiqul Mahtum, walam yakun ma'nal hijrah illa ihdarul masalih wa tadhiyah bil amwah wan najat bisyakhs fahasib. Hijrah itu, kata beliau, bukan semata untuk mengabaikan kepentingan, ya, meninggalkan segala sesuatu yang penting yang dimiliki, bukan semata mengorbankan harta benda, menyelamatkan nyawa pribadi, ya, dan juga bukan semata setelah hak-hak mereka yang banyak dirampas. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, qad yahlik fi awaili thariq aw nihayatiha. Perjalanan dari hijrah itu, ya, bisa berakibat kepada kebinasaan di awal langkah hijrah dan juga bisa saja di akhir perjalanan hijrah. Maka la yadri ma yatamakhadhu anhu min qalaqil wa ahzan. Maka kata beliau, hijrah itu juga menggambarkan masa depan yang belum jelas. Annahu yasirun nahwa mustaqbilin mubhamin. Ya, bahwasanya hijrah menggambarkan masa depan yang belum jelas. Mereka juga tidak pernah tahu duka lara apa saja yang kelak menimpa setelah itu. Jadi bukan hanya semata perjuangan-perjuangan yang tadi, ya, meninggalkan harta, meninggalkan, ya, keluarga, para jamaah yang dirahmati Allah, menyelamatkan nyawa pribadi, ya, kemudian meninggalkan apa yang menjadi hak-hak kita, mengorbankan apa yang menjadi hak-hak kita. Bukan hanya itu saja, tapi juga kita siap dengan resiko yang nanti akan menghadang di tengah jalan, di awal jalan, di tengah perjalanan, di akhir perjalanan. Dia menggambarkan masa depan yang belum jelas. Duka lara seperti apa yang kemudian akan menimpa kita lagi dalam perjalanan hijrah itu. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Tentu, ya, hikmah mendalam dari peristiwa hijrah ini, hakikatnya kewajiban hijrah ini akan selalu ada sampai datangnya kiamat nanti. Terutama adalah hijrah maknawiyah, bukan hijrah makaniyah. Ya, bukan hijrah tempat, tapi hijrah maknawiyah. Al-muhajir ya man hajara ma harramahullah. Ya, seorang yang disebut muhajir, orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan demikian para jamaah kita mengenal, ya, istilah-istilah si fulan telah hijrah. Masya Allah, keluarga si fulan telah hijrah. Ini maksudnya apa? Dia sudah meninggalkan, ya, kebiasaan dulunya yang buruk berpindah kepada kebiasaan yang baik. Nah, ini hijrah. Dan orang yang berhijrah, para jamaah, tadi bukan semata perjuangan yang disebutkan, tapi juga harus siap dengan resiko di depan. Ada orang berlimpah hartanya, para jamaah yang dirahmati Allah, tapi dari pekerjaan yang haram, dari pekerjaan yang ribawi misalkan. Pangkat jabatannya tinggi, ya, dia punya kursi yang nyaman, ya, kerjaan yang ringan, namun berpenghasilan besar. Kemudian dia tinggalkan. Nah, bukan sekedar meninggalkan itu, tapi dia harus siap dengan resiko tantangan di depan. Bisa jadi dia jatuh miskin, kan begitu. Nah, sebagian orang para jamaah, mohon maaf, yang hijrahnya tanggung, setengah-setengah, atau hijrahnya tidak dengan kejujuran hati, itu banyak yang akhirnya balik lagi. Kenapa? Karena dia menyalahkan hijrahnya, mengkambing hitamkan hijrah. Gara-gara hijrah kayak gini, saya jadi jatuh miskin.
Nah, ini hati-hati para jamaah. Orang yang begini ini perlu diperingatkan. Baik para jamaah, kita tanya, ada nggak orang kafir miskin, Pak? Ada orang kafir miskin? Ada pelaku maksiat miskin? Ya, sudah miskin kecanduan narkoba, gitu ya. Nauzubillah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi urusan kaya, urusan miskin, ini takdir Allah. Bukan karena hijrahnya kita. Lihat orang-orang kafir saja ada yang miskin. Banyak sekali orang kafir miskin. Sudah kafir miskin, susah hidupnya, belangsak hidupnya. Baik para jamaah. Nah, sebagian orang akhirnya mundur ke belakang, menyalahkan hijrah. Nah, dia nggak paham esensi daripada hijrah. Ya. Hijrah itu bukan sekedar meninggalkan sesuatu berpindah ke yang lain, tapi juga dia siap dengan tantangan, rintangan, cobaan, hambatan yang akan menghadang dirinya saat dia meninggalkan sesuatu ini. Begitu. Dan harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita, insyaallah taala. Nanti kita akan lanjutkan kronologis peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan kita jelaskan faidah-faidah dan hikmahnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ini pada saat Rasulullah itu masih di Makkah, kalau nggak salah beliau selama 13 tahun. Apakah sholat itu sudah tersusun seperti saat ini kalau beliau di Madinah? Yang saya tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Barakallahu fikum, jazakallah khair atas pertanyaannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang mesti kita pahami, Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu dari Allah secara berangsur-angsur. Begitu ya. Kita sama-sama memahami Al-Qur'an dan sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua-duanya hakikatnya wahyu dari Allah, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur. Tentu ada hikmah yang sangat besar di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah supaya ya Islam itu bisa diterima sesuai dengan kondisi lahir batin manusia. Karena Allah tersucikan dari sifat zalim. Baik para jamaah, manusia hidupnya berproses. Ya kan? Kita lahir kan tidak ujug-ujug bisa berlari, apalagi lomba lari. Ya, bertahap ya. Tumbuhnya janin saja di dalam perut ada proses-proses tahapan. Ketika lahir ke alam dunia juga melalui proses-proses tahapan. Begitu kan? Demikian manusia. Dia tidak bisa menerima sesuatu sekaligus dalam jumlah banyak. Terbatas kita ini. Makhluk yang dhaif, dan Allah Maha tahu tentang ciptaannya ini. Maka demikian pula syariat. Syariat ini diturunkan secara berangsur-angsur. Secara garis besar dibagi dua periode. Periode Mekah, kemudian periode Madinah. Periode Mekah para jamaah sekitar 13 tahun. Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di fase Madinah, Al-Quran turun sekitar 10 tahun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka total perjalanan turunnya wahyu secara berangsur-angsur 23 tahun. Dan tidaklah Nabi wafat kecuali sudah sempurna semuanya disampaikan. Karena Nabi tidak berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, salat di kota Mekah itu bagaimana? Baik, para jamaah. Tadi sebetulnya masuk pembahasan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
di tahun sekitar tahun 10, peristiwa besar terjadi pada Nabi, wafatnya Abu Thalib, kemudian wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka beliau dalam keadaan yang sangat terpuruk, dalam keadaan yang sangat berat menghadapi tantangan kehidupan. Nah, di masa-masa itulah para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan Rasulullah, tidak menelantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah peristiwa, yang peristiwa ini sesungguhnya pengokohan dan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan juga para sahabatnya yang sedang merana, yang sedang tertimpa berbagai macam ujian dan cobaan. Peristiwa apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sekitar tahun ke-10 kenabian, menjelang beliau hijrah ke Madinah. Artinya sebelum itu belum ada syariat ibadah salat. Artinya ketika itu kalau ada sahabat yang meninggal dunia dalam kondisi belum salat, maka tidak ada masalah. Ya. Makanya ada syahid dan syahidah di dalam Islam yang belum banyak melakukan syariat Islam. Siapa itu? Keluarganya Yasir. Ya. Keluarganya Yasir. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kata Nabi SAW, bersabarlah wahai Yasir, karena sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Ya. Yasir kemudian istrinya diintimidasi, disiksa sampai mendapatkan syahid, dan mereka syahid pertama di dalam Islam. Kemudian pas giliran anaknya Ammar bin Yasir mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagian kaum muslimin dengan iman dan Islamnya, dengan imannya kepada Allah, dengan imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan iman yang sudah disampaikan oleh Nabi kepada dirinya dan dia mengimaninya, dia masuk ke dalam surga Allah tanpa banyak melakukan syariat Islam. Dan itu bisa terjadi ya pada sebagian kaum muslimin. Ada juga yang masuk Islam hari ini, besoknya ikut berangkat jihad sampai mendapatkan syahid di medan jihad, ya, sampai kemudian diungkapkan untuk orang ini, si fulan dapat surga dengan harga yang murah. Paham maksudnya? Artinya belum banyak syariat yang dia kerjakan, baru melaksanakan kewajiban jihad dan dia mati syahid. Orang mati syahid dapat surga. Masya Allah, para jamaah, dia belum sholat bertahun-tahun, belum puasa berkali-kali, ya, tapi dapat surga. Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itu karunia dan keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, bicara salat itu turun syariatnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu menjelang Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya masih dikerjakan masing-masing. Belum ada sholat berjamaah. Dari mana kita tahu? Syariat adzan, para jamaah, syariat adzan itu adanya di kota Madinah. Turunnya itu di kota Madinah. Adzan itu iklan, mengiklankan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah tiba dengan lafaz-lafaz yang sudah kita pahami. Nah, itu turunnya syariat itu di Madinah. Akhirnya Nabi kan bangun masjid di Madinah. Nanti awal Nabi datang ke Madinah membangun Masjid Quba. Ya, kemudian Nabi juga membangun masjidnya, Masjid Nabawi. Maka ketika di Mekah, sholat itu masih dikerjakan sendiri-sendiri dan sembunyi-sembunyi, begitu ya. Karena juga fase dakwah ada sirriyah, ada dakwah jahriyah. Dakwah awal-awalnya adalah dengan sirriyah, ya, tidak terang-terangan, kemudian berlanjut kepada dakwah jahriyah. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu proses yang sudah dikenal di dalam sejarah, ya. Dan ini para jamaah jangan kemudian diterapkan lagi di masa-masa ini, ya.
seperti yang sedang viral ini, gitu ya. Barakallahu fikum. Di sebagian hizbiyah para jamaah itu ada yang modelnya begitu, yang ngajinya pakai baiat, yang membaiatnya guru pengajiannya, ya, dengan mengatakan itu amir kita. Gitu. Nah, ini yang ngaji modelnya baiat ini banyak sekali para jamaah. Entah yang dimaksud amir mereka ini siapa. Dalam Islam kalau ada dua amir, ya, maka para jamaah yang sempalan ini harus diselesaikan, ditumpas, dibinasakan. Nah, ini orang yang baiat semua ngaku punya amir. Dan ini peristiwa ini terjadi, betulan terjadi, testimoninya ada. Jadi ada orang-orang para jamaah, mereka dibaiat, ya, ketika sudah kelihatan rutin ngaji dan dia belum masuk kelompoknya, nanti dipanggil secara khusus selesai pengajian. Nanti ditanyai, kamu siap nggak dibaiat? Pokoknya ada amirnya di Jakarta, gitu ya. Begitu para jemaah. Nanti kalau tidak mau baiat dikucilkan, akhirnya tidak dipandang lagi walaupun dia sering hadir misalnya. Tapi kalau mau baiat berarti Anda saudara saya. Kalau Anda sakit kami jenguk, kalau Anda punya kebutuhan kami penuhi. Akhirnya ukhuwahnya dibangun di atas kotak kecil itu saja, kelompok mereka saja. Di luar kelompoknya, nauzubillah, kadang dikafirkan, kadang disebut Islamnya abangan. Nah, para jamaah, ini ada yang cerita. Mereka datang, ya, kemudian digembleng istilahnya 3 hari, ya, di tempat tertentu. Sebagian mereka ketika izin mau sholat, Pak Ustadz kami mau sholat dulu, itu ditegur, Pak, nggak usah sholat, nggak usah sholat, ngapain sholat? Loh, kenapa nggak sholat? Nggak usah sholat, kalian ini masih periode Mekah, begitu, ya. Loh, periode Mekah kan sudah lewat masa Nabi, ya. Dan ini bukan Mekah, Indonesia ini, ya. Kalian ini masih di periode Mekah, belum wajib sholat. Maksudnya gimana? Iya, Islam kalian tuh belum sah, nanti kami sahkan. Segitunya. Sampai ada di kalangan mereka itu yang sudah haji, umroh berkali-kali, kok merasa miris, ngelus dada. Ya Allah, selama ini kebaikan saya, amal soleh saya seperti apa? Kalau kemudian Islam saya tidak dianggap sama sekali. Ini dari sini saja sudah aneh, gitu ya. Ada orang izin mau sholat, ditahan, tidak usah sholat, percuma kamu sholat, Islammu belum sah, nanti kami sahkan. Luar biasa para jamaah. Nah, ini hati-hati yang begini ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ada model pengajian ngajak-ngajak baiat, jangan diikuti. Ya, ini pesan saya, wasiat saya, jangan diikuti. Ya, baiat apapun itu. Kenapa? Karena itu pengkotakan kaum muslimin. Dia akan dikotakkan, ya, di kotak yang kecil. Saya pernah bicara langsung dengan beberapa orang. Ya, Ustadz, kami setelah keluar kok merasa, masya Allah, ternyata masjid kaum muslimin itu banyak. Ya, ternyata saudara kami sesama muslim itu banyak sekali. Artinya selama ini mereka di mana? Selama ini mereka ada di mana? Ternyata di kotak kecil itu. Ya, yang loyalnya, wala dan baroknya dibangun, ya, hanya terbatas pada kotak kecil ini. Siapa yang tidak di kotak kecil ini bukan bagian dari kita. Nauzubillah. Nah, ini akhirnya merembet ke banyak penyimpangan. Kalau nikah orang tuanya belum dibaiat berarti nggak boleh jadi wali. Akhirnya yang menikahkan guru pengajiannya. Kan ngeri para jamaah. La nikaha illa biwali. Ya, kata Nabi, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya nikah tanpa wali ini nggak sah. Hitungannya zina. Ya. Nah itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ini sejarah yang harus kita pahami. Periode Mekah, periode Madinah ada. Namun itu yang menjalani adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Adapun saat ini para jamaah, kita semua sudah lewat dari periode Mekah, dari periode Madinah. Syariat sudah sempurna diturunkan kepada kita. Maka jika ada orang meninggalkan syariat, berdosa dia. Berdosa. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian Pak ya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.